Oke guys, gue Coki. Ini video pertama gue. Gue akan membahas alur sebuah film bercocok tanam yang berjudul Mother Job. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum ke alur ceritanya, yuk kita kencangkan celana dalam, miringkan posisi rebahan, sediakan sabun mandi, pasta gigi, minyak babi, dan oli. Yuk kita nyabun lagi. Coki Crot. Film ini diawali dengan seorang pria yang berjalan di taman yang bernama Hyun. Ini orangnya. Dia seorang pengangguran tanpa tanda jasa yang selalu menghabiskan sabun mandi pastinya. Dia sendiri hidup sebatang karang di kota Seoul. Setelah itu, Hyun masuk ke sebuah bar untuk menemui teman lamanya. Temannya ini bernama Misuk. Panggil saja Ucup, ini orangnya. Di sini mereka saling mengobrol bersama sambil ngopi pastinya. Setelah itu, Hyun pun pergi ke tempat karaoke untuk melamar pekerjaan di sana. Dikarenakan tempat karaoke itu sedang membutuhkan pegawai baru, akhirnya Hyun pun diterima bekerja di sana. 해본 적은 없지만 자신 있습니다. 별거 없어. 청소하고. 대학생? 아, 네. 전공은? Esoknya, Hyun pun sudah mulai bekerja di tempat karaoke itu. Saat sedang membersihkan toilet, tiba-tiba ada seorang wanita datang dalam keadaan mabuk dikarenakan minum tuak terlalu banyak. Wanita itu bernama Yongli. Panggil saja Mama Yuli biar mudah. Ini orangnya. Di sini Mama Yuli lalu menggoda Hyun yang seorang pegawai baru. Nampaknya Mama Yuli tertarik dengan si Hyun. Ia lalu disuruh bosnya untuk memeriksa kamar nomor 69. Saat Hyun membuka pintu, ia dikagetkan dengan si Mama Yuli yang sedang melakukan bercocok tanam sama seorang om-om. Dengan keadaan gugup dan malu, Hyun pun lalu menyuruh mereka keluar sebab tempat karaoke-nya mau tutup dan mau dibersihkan. Saat Hyun membersihkan kamar itu, Mama Yuli menggoda dan merayu si Hyun. Dan juga Mama Yuli memberikan cuan yang diberikan sama om tadi. Keesokan harinya, terlihat Hyun baru saja bangun tidur. Ia lalu membayangkan dirinya bercocok tanam dengan si Mama Yuli. Tanpa berpikir panjang, Hyun pun mengambil sabun mandi dan melakukan senam 5 jari di pagi hari. Nyabun gak tuh? Di siang harinya, Hyun pun pergi makan bersama teman-temannya. Dan ternyata wanita yang berbaju putih itu adalah mantannya si Hyun. Setelah selesai makan dan minum bersama, terlihat mantannya si Hyun mabuk berat dikarenakan kebanyakan minum tuak. Hyun lalu membawanya ke kosannya. Akan tetapi, Hyun tidak tahan melihat mantannya yang sedang tepar. Akhirnya, Hyun pun tergoda dan melakukan bercocok tanam dengan mantannya. Setelah bangun dan sadar dari telernya, mantannya pun kaget, di mana ia melihat pakaiannya terbuka. Ia lalu marah pada si Hyun karena sudah lancang padanya. Si Hyun pun tidak memperdulikannya. Di malam harinya, Hyun sedang berada di tempat kerjanya dan bertemu Mama Yuli. Dan Mama Yuli menjadikan Hyun sebagai pelayan pribadinya. Di mana Mama Yuli menyuruh Hyun memijatnya dan mengantarkannya pulang. Dari situlah mereka semakin hari semakin akrab. Keesokan harinya, terlihat si Ucup dalam keadaan mabuk mengunjungi Hyun di tempat kerjanya. Di sini Ucup mengatakan terima kasih kepada Hyun karena sudah mengantarkan ibunya tadi malam. Mendengar hal itu, Hyun pun sangat kaget, di mana ia baru mengetahuinya kalau Mama Yuli adalah ibunya Ucup. Setelah kejadian itu, Hyun pun berubah sangat cuek pada Mama Yuli.
Bahkan Mama Yuli menyapa pun, Hyun tidak merespon dan tidak memperdulikannya. Mama Yuli lalu masuk ke sebuah ruangan dan melihat anaknya yang sedang tepar karena mabuk tuak. Dari situlah Mama Yuli juga sadar, sebab hal itulah tadi Hyun tidak meresponnya. Setelah itu, lalu Mama Yuli pergi kembali menemui Hyun untuk membicarakan hal tersebut. Karena Mama Yuli juga bingung, yang kenyataannya Ucup adalah anaknya. Mama Yuli pun akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Tak lama kemudian, Hyun datang mengantarkan si Ucup dalam keadaan mabuk parah. Setelah Hyun membawa Ucup ke kamarnya, mereka pun lalu mengobrol bersama. Mama Yuli lalu bercerita kepada Hyun di mana ia sudah lama ditinggalkan suaminya. Mendengar hal itu, Hyun pun berusaha menenangkan Mama Yuli. Ia juga mengatakan bahwa dirinya menyukainya. Lah kok Hyun, itu kan ibu dari temanmu Hyun. Terus kata Hyun dalam hati bilang gini, ya nggak apa-apa dong, yang penting kan dapat surabi gratis. Surabi nggak tuh? Tak lama setelah itu, mereka pun bercocok tanam. Keesokan harinya, terlihat Hyun sedang tidur di rumahnya Mama Yuli. Tak lama kemudian, Mama Yuli mengajaknya makan bersama. Beberapa hari kemudian, Hyun mengajak pergi Mama Yuli jalan-jalan ke taman, layaknya sepasang kekasih. Waktu sudah petang, akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Hyun yang menyadari bahwa si Ucup tidak ada di rumah, ia lalu dengan muka lugunya masuk ke kamar Mama Yuli. Lah Hyun, sudah dikasih makan gratis, tidur gratis, surabi gratis, masih aja kurang. Terus kata Hyun dalam hati bilang gini, ya nggak apa-apa dong, ini namanya kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan gak tuh? Dan kemudian mereka pun bercocok tanam. Kapan ya Coki dapat yang gratis-gratis kayak si Hyun ini? Sat. Keesokan paginya, si Ucup pulang ke rumah membawa pacar barunya. Ternyata pacar barunya si Ucup adalah mantannya si Hyun. Saat Hyun keluar kamar, mantannya terlihat sangat kaget, dan Hyun pun juga kaget. Setelah memperkenalkan pacar barunya pada ibunya, si Ucup mengajak pacarnya itu masuk ke kamarnya untuk melakukan bercocok tanam pastinya. Di sisi lain juga, si Hyun sedang menggoda Mama Yuli yang sedang masak di dapur. Dan pada akhirnya, mereka pun melakukan bercocok tanam kembali pada sekian kalinya. Anjir nggak tuh? Setelah selesai bercocok tanam bersama, Mama Yuli lalu masuk ke kamarnya si Ucup untuk mengajak mereka makan bersama. 반찬이 별로 없어서 입맛에 맞았는지. 에피타이저가 맛있었던 거 아니야? 밖에서 뭐 먹고 왔니? 아니에요. 그럼 나가자. 나도 나가봐야 돼. Di malam harinya, terlihat Hyun sudah berada di tempat kerjanya. Beberapa jam kemudian, saat Hyun sedang membersihkan kamar, tiba-tiba ia kaget melihat Mama Yuli yang sedang menangis sambil digoda oleh bosnya. Setelah bosnya pergi, Hyun lalu menanyakan pada Mama Yuli kenapa ia menangis. Tetapi Mama Yuli lebih memilih menyembunyikannya dari si Hyun. Dan saat Hyun akan pulang, tiba-tiba ia mendengar teriakan Mama Yuli dalam kamar. Pada saat Hyun membuka pintu, ia kaget melihat Mama Yuli akan dipaksa bercocok tanam bersama bosnya. Tanpa berpikir panjang,
Hyun pun memukul bosnya hingga pingsan. Singkatnya, Hyun pun sudah berada di luar bersama Mama Yuli. Lalu ia menanyakan apa yang sedang terjadi padanya. Dan pada akhirnya, Mama Yuli lalu bercerita padanya, yang ternyata Mama Yuli lagi terlilit hutang yang sangat banyak, dan dia dipaksa sebagai, maaf, wanita pengencrot. Mendengar hal itu, Hyun pun bingung. Dia ingin membantunya, tapi dia sendiri tidak mempunyai uang. Saat sudah larut malam, Hyun pun mengantarkan pulang Mama Yuli. Saat sudah berada di rumah, Hyun kembali masuk ke kamar Mama Yuli untuk membantunya menghilangkan beban pikiran pada Mama Yuli. Beban pikiran gak tuh? Bercocok tanam pastinya dong. Anjir gak tuh? Dan akhirnya mereka pun bercocok tanam kembali. Keesokan paginya, ketika Hyun bangun tidur, Mama Yuli sudah tidak ada di rumahnya. Setelah itu, Hyun pergi ke tempat kerjanya untuk mencari Mama Yuli. Ternyata Mama Yuli sedang dicocok tanam oleh orang-orang yang menagih utangnya. Melihat hal itu, Hyun pun sangat kesal dan sangat marah. Dan Hyun pun mengambil pisau dan membunuh orang-orang rentenir tadi. Sehingga hal itu membuat si Hyun dipenjara. Di akhir film, terlihat Mama Yuli sedang menyesali perbuatannya dan ia pun bertaubat. Tamat. Ending yang sangat mengtaubatkan. Tobat nggak tuh Mama Yuli? Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, anjing, ayam kuku luruk nggak tuh? Berisik amat sih anjing, lagi rekod aja bangsat. Bangsat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, bertaubatlah jika Anda banyak dosa, seperti Mama Yuli ini. Oke, sampai di sini dulu saja videonya. Sampai bertemu kembali. Gue Coki, pamit undur diri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sabun mandi.